Halo semua, kami dari mahasiswa KKN Universitas Udayana, Desa Damin Purikot. Kali ini kami akan menyampaikan materi SMP kelas 2. Selamat menyaksikan! Oh ya, sebelum ke videonya ada informasi nih. Jangan lupa ditonton, diperhatikan baik-baik, dan dipelajari juga ya. Karena nanti kita akan berikan pertanyaan dan bisa dijawab oleh kalian. Dan akan mendapatkan reward atau hadiah dari kita loh. Langsung aja yuk ke video pembelajarannya. Permasalahan penduduk dan dampak terhadap pembangunan. Pertambahan jumlah penduduk di suatu daerah sebagian besar diakibatkan karena jumlah kelahiran yang ternyata jauh melebihi dari jumlah kematian. Selain itu, disebabkan pula oleh pengendalian risiko kematian. Makin berhasil ditingkatkan, sehingga angka kematian yang terjadi sangat kecil. Hal ini disebabkan pertambahan penduduk alamiah merupakan sumber utama pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, terutama di kota-kota besar. Ternyata migrasi yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang semakin cepat. Dengan adanya migrasi ini, kemungkinan di suatu wilayah akan mengalami peningkatan sarana komunikasi sehingga menjadi faktor penarik untuk terjadinya perpindahan penduduk. Wilayah di pemukiman bumi memiliki ciri khas tersendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor mendukungnya, seperti iklim, kondisi geologi, hidrologi, morfologi, tanah, dan vegetasi. Perbedaan kondisi fisik menimbulkan aktivitas kehidupan penduduk yang berada pula. Dengan kata lain, aktivitas penduduk melambangkan kemampuan lingkungan dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dapat melahirkan berbagai aktivitas yang beragam. Misalnya, mata pencarian ada yang bertani, nelayan, serta ada yang bekerja pada sektor industri atau jasa. Karakter dan sifat wilayah akan mempengaruhi kondisi penduduknya. Perbedaan tentang budaya dari wilayah itu, baik berupa desa ataupun kota, juga akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang terjadi. Wilayah yang relatif subur bisa menimbulkan penduduk datang ke tempat itu dan bermukim hingga menjadi warga wilayah itu. Maka, secara tidak langsung, proses itu pun bisa dikatakan sebagai pertumbuhan penduduk. Berikut beberapa permasalahan kependudukan yang timbul akibat dari pertumbuhan penduduk dan nantinya akan berpengaruh terhadap keadaan lingkungan. Untuk yang pertama, terjadinya urbanisasi mengakibatkan ketimpangan penduduk di kota semakin tinggi dibandingkan dengan desa. 2. Adanya perubahan fungsi lahan yang digunakan untuk kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan terbentuknya kawasan kumuh atau slum area di suatu kota. Yang keempat, pencemaran lingkungan akibat banyaknya limbah dari berbagai aktivitas manusia. Dan yang kelima, menurunnya kualitas kesehatan penduduk. Berbagai hal di atas secara langsung dapat menghambat pembangunan. Maka di sisi lain, pihak-pihak yang bersangkutan perlu mengentaskan permasalahan penduduk tersebut. Dalam rangka membangun masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan penduduk antara lain 1.
menertibkan dan mengatur arus urbanisasi. 2. Mencetak dan membenahi status kependudukan. Ketiga, memelihara kawasan-kawasan konservasi. Keempat, membuat aturan untuk pemanfaatan lahan sekitar tempat tinggal dan sungai di suatu kota. Dan yang kelima, membangun fasilitas dan sarana pelayanan umum dengan baik. Untuk bab berikutnya ada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Untuk pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda yang makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada udara, tanah, dan air. Seperti air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan sebuah ekosistem hidup. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terdapat 3 unsur lingkungan, yaitu yang pertama, biotik. Unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad renik lainnya. Kedua, abiotik, yaitu segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, dan lain sebagainya. Ketiga, sosial budaya, unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan sebagai berikut. 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. Dan ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Adapun manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia. Yang pertama, ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Kedua, tanah dapat dijadikan area lahan untuk kegiatan ekonomi seperti lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, aktivitas sosial lainnya. Ketiga, unsur udara atau oksigen sangat bermanfaat untuk bernafas manusia dan hewan. Berikutnya, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan generasi yang akan datang. Memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangun nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan dapat diketahui melalui indikator ekonomi, indikator kualitas hidup, dan indikator gabungan.
Dampak negatif pada umumnya ditandai dengan kerusakan lahan seperti penggundulan hutan, penggersangan lahan, pencemaran, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Beberapa contoh tentang dampak positif pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Kedua, perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketiga, perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah. Keempat, usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Dan yang kelima, mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri. Halo adik-adik, bagaimana dengan videonya? Bermanfaat banget bukan? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di masa pandemi ini dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker, Jaga jarak, Dan cuci tangan. sampai jumpa.